Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita panjatkan puji syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar meski di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak cukup ideal untuk melaksanakan pembelajaran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita pelajari ini bisa dipahami dan bermanfaat di kelak kemudian hari. Materi kita pada pekan ini adalah masih tentang uji hipotesis. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana melakukan pengujian pada hipotesis deskriptif, maka sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan pengujian hipotesis yang penelitiannya bertipe komparatif, ya. Materi ini adalah materi yang diikuti oleh mahasiswa MPS kuantitatif maupun statistik. Buat Anda yang mengikuti mata kuliah statistik, maka Anda bisa mengklik materinya di bagian ini, ya, komparatif hipotesis. Sedangkan buat Anda yang mengikuti mata kuliah MPS kuantitatif, Anda mengklik materi pada pertemuan 11 hingga 12, yaitu tentang uji hipotesis. Kita akan klik pada bagian uji hipotesis ini. Nah, pada modul MPS kuantitatif tentang pengujian hipotesis ini, bagian awal akan dijelaskan tentang hakikat hipotesis secara konseptual atau secara teoritis. Yang penting kita pahami adalah bahwa hipotesis itu adalah pandangan peneliti yang pada hakikatnya merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Secara statistik, karena dia merupakan jawaban, maka dia berisi pernyataan statistik. Mengapa pernyataan statistik? Karena ada klaim tentang angka-angka yang berisi dugaan terhadap parameter populasi. Ya. Apa itu statistik? Yang dimaksud pernyataan statistik itu sendiri, yaitu ukuran-ukuran. Karenanya ukuran-ukuran ini yang nanti akan diuji terhadap populasi melalui pengambilan sampel. Nah, ukuran-ukuran itulah yang dikenakan pada sampel. Sementara parameter yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Kenapa ada kaitan antara sampel dan populasi? Karena bagaimanapun penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk kesimpulannya dapat dilakukan generalisasi. Ya, artinya kesimpulan yang didapat pada sampel, ya, itu pada akhirnya diyakini bisa digunakan untuk menyimpulkan keseluruhan populasinya. Jadi sebabnya digunakan parameter pernyataan statistik itu merupakan cerminan dari parameter populasinya. Nah, bagian kedua adalah secara statistik nanti hanya akan ada dua tipe hipotesis, ya. Ada yang disebut dengan hipotesis nol atau nol, di mana lawan nol itu adalah hipotesis 1. Jadi alternatif dari nol, lawannya nol itu 1. Atau beberapa buku menggunakan istilah HA, yaitu hipotesis alternatif. Nah, peneliti harus percaya pada salah satu hipotesis. Apakah jawaban sementara atas rumusan masalah itu bertipe 0 atau alternatifnya. Artinya peneliti percaya apakah kalau dia percaya pada hipotesis 0, maka dia percaya bahwa penelitiannya atau jawabannya itu tidak ada hubungan, tidak ada korelasi atau tidak ada perbedaan. Jadi setiap pernyataan tidak ada itu, maka peneliti percaya bahwa
jawaban sementara atas rumusan masalah penelitiannya adalah hipotesis nol. Nah, hipotesis yang diyakini peneliti sebagai jawaban sementara inilah yang disebut dengan hipotesis kerja. Kenapa disebut hipotesis kerja? Karena dia yang aktif kita gunakan, kita percayai sebagai jawaban atas rumusan masalah, dan jawaban inilah yang nanti akan diuji melalui pengambilan sampel. Ya, nah karenanya kita sampai pada tipe penelitian apa saja yang akan diuji hipotesisnya. Ketiga, kita sudah membahas tipe deskriptif, nanti tipe korelatif, kita dahulukan yang komparatif ya, karena yang korelatif itu cukup banyak materinya. Nah, Anda klik pada bagian ini, tipe penelitian komparatif, ya. Kita masuk pada slide tentang hipotesis komparatif. Kita pahami dulu esensi dari penelitian komparatif. Disebut penelitian komparatif karena dia tujuan untuk melakukan perbandingan. Ya. Nah, apa saja yang bisa dibandingkan? Anda bisa baca ini secara lengkap. Singkatnya begini, kita bisa membandingkan satu objek, ya, tetapi pada waktu yang berbeda. Misalnya, kita membandingkan bagaimana kinerja pegawai sebelum gajinya dinaikkan dengan setelah dinaikkan. Artinya, objek yang kita teliti itu satu, ya, tetapi sampel perbandingannya ada dua, sebelum dinaikkan gajinya dengan setelah dinaikkan gajinya. Nah, kalau kita melakukan perbandingan seperti ini, maka perbandingannya itu sebelum dan sesudah. Ya, itu karena objeknya sama, sampelnya sama, maka secara teoritis dia disebut dengan sampel yang berkorelasi. Ya. Nah, ini sampel yang berkorelasi. Ya. Nah, atau yang kedua, kita membandingkan dua objek tetapi pada waktu yang sama. Misalnya saya ingin membandingkan perbedaan prestasi belajar antara mahasiswa kelas A dengan kelas B. Saya mengambil sampelnya kelas A dan kelas B pada penilaian UTS kemarin misalnya. Maka kalau saya membandingkan dua objek yang berbeda pada waktu yang sama, maka dengan sendirinya, karena objeknya berbeda, maka objek itu disebut dengan sampelnya itu disebut sebagai sampel independen. Kenapa? Karena kelas A itu berbeda dengan kelas B. Nah, dua konsep inilah yang digunakan untuk menguji perbandingan. Ada dua tipe sampel, yaitu sampel yang berkorelasi, atau yang kedua sampel yang bersifat independen. Ya, nah sebagai contoh nih, bila kita membandingkan dampak sebelum dan sesudah implementasi suatu kebijakan pada masyarakat di satu desa, ya. Jadi misalnya masyarakat desa A sebelum mendapatkan program A dan sesudah mendapatkan program A, kita bandingkan perbedaannya. Maka ini adalah contoh komparasi dua sampel yang berkorelasi. Kenapa disebut berkorelasi? Karena masyarakat desanya sama, di desa yang sama, hanya sampelnya sebelum mendapatkan program dan sesudah mendapatkan program. Ya. Atau yang kedua, kalau saya membandingkan IPK mahasiswa di dua kelas berbeda, misalnya kelas A dan kelas B. Karena kelas A dan kelas B itu tidak saling berhubungan, maka disebut dengan sampel independen. Ya. Nah, kemudian hipotesis tentu dibuat untuk menjawab perumusan masalah dan harus sesuai dengan tipe penelitian. Nah, sekarang kita sampai pada contohnya. Contoh rumusan masalah dan hipotesisnya. Karena hipotesis nanti itu harus berhubungan dengan rumusan masalah, karena dia harus menjawab rumusan masalah. Contoh pertama,
Adakah perbedaan efektivitas kerja pegawai FISIP dan FKIP? Ya. Yang kedua, seberapa besar perbedaan kualitas pelayanan pegawai FISIP dan FKIP? Nah, hipotesis yang kita yakini sebagai jawaban sementara itu harus menjawab dua pertanyaan ini, dua contoh yang berbeda ini. Maka kita lihat hipotesisnya. Yang pertama adalah kalau kita meyakini hipotesis 0, maka rumusan hipotesisnya harus berbunyi tidak ada perbedaan efektivitas kerja antara pegawai FISIP dan FKIP. Kan pertanyaannya, adakah perbedaan? Kalau kita percaya tidak ada, maka jawabannya hipotesisnya tidak ada perbedaan efektivitas kerja. Yang kedua, pertanyaannya sudah percaya ada perbedaan, tapi kita tidak tahu seberapa besar perbedaannya. Itu sebabnya kita uji seberapa besar perbedaannya. Jawabannya misalnya, kalau kita percaya bahwa perbedaannya itu sangat besar atau sangat nyata, maka kita percaya pada hipotesis alternatif. Ya. Maka hipotesisnya berbunyi, perbedaan kualitas pelayanan antara pegawai FISIP dan FKIP sangat nyata. Ini adalah kalimat umum, ya. Istilah yang sering kita gunakan adalah sangat signifikan. Signifikan itu artinya nyata. Nah, berangkat dari pemahaman ini, mari kita lihat beberapa contoh penelitian komparatif. Penelitian komparatif itu sebenarnya adalah instrumen yang paling sering digunakan untuk melakukan analisis atau evaluasi terhadap implementasi suatu kebijakan. Sehingga kalau Anda belajar kebijakan publik, ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi, maka alat untuk melakukan evaluasi, analisis, dan seterusnya itu adalah tipe penelitian komparatif salah satunya. Ya, seperti kita lihat beberapa contoh ini. Pertama misalnya, ini belum ada yang meneliti. Ya. Saya merumuskan ini sebagai contoh supaya bisa menginspirasi sekaligus memberikan gambaran tentang bagaimana memanfaatkan penelitian komparatif dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama misalnya, evaluasi dampak program Kartu Keluarga Harapan ya, di Kecamatan Cilograng dan Cibeber, Kabupaten Lebak. Lihat nih, ada dua objek di kecamatan berbeda pada program yang sama. Maka kita bisa pastikan dia adalah dua sampel yang independen. Ya. Yang kedua, analisis tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi, dengan judul ini kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakatnya sama di satu desa, tetapi sampelnya diambil sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, kita ingin melihat perbedaannya. Apakah setelah implementasi ini kesejahteraan masyarakat meningkat? Nah, kita bisa menggunakan tipe yang kedua. Yang ketiga, analisis perbandingan produktivitas petani antara petani yang memperoleh dan tidak memperoleh bantuan Al-Sintan. Nah, ada yang memperoleh, ada yang tidak memperoleh. Nah, dua kelompok sampel inilah yang kita uji untuk dilihat perbedaannya. Apakah yang memperoleh itu lebih produktif dibanding yang tidak memperoleh atau sebaliknya, atau tidak ada perbedaan. Kemudian yang keempat, efektivitas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Nah, studi komparasi efektivitas kerja Satgas di 8 kabupaten kota Provinsi Banten. Nah, ini tentu penelitian yang lebih advance. Kenapa advance? Karena objeknya tidak cuma dua, seperti ini, Cilograng dan Cibeber. Tapi 8 kabupaten kota sekaligus itu kita bandingkan. Jadi, perbandingan tidak harus dua, bisa lebih dari dua. Nah, itu sebabnya nanti, meski kita hanya belajar dua perbandingan sebagai dasar, tapi kalau Anda memahami itu nanti, kita bisa melakukan dengan objek yang lebih banyak lagi. Atau yang kelima, ada contoh analisis efektivitas sosialisasi pencegahan COVID-19
antar moda. Studi perbandingan sosialisasi pada media televisi, radio, media sosial, dan media konvensional lainnya. Nah, ini juga sama. Sampelnya ada perbandingannya ada banyak. Dan masyarakat yang mengakses TV, radio, dan sebagainya itu kita uji mana yang lebih efektif. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitian dengan tipe komparatif untuk melakukan evaluasi kebijakan yang sesuai dengan disiplin ilmu di program studi administrasi publik. Nah, setelah ini kita akan lihat skema bagaimana melakukan uji hipotesis dengan tipe penelitian komparatif. Polanya sama seperti pada penelitian deskriptif. Setiap rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis itu tergantung pada dua hal. Pertama, apa jenis datanya, dan yang kedua, apa bentuk komparasinya. Kalau datanya nominal misalnya, dan sampelnya adalah jumlah 2, di mana 2 sampel itu saling berkorelasi, ya, maka kita bisa mengujinya dengan rumus McNemar. Ya, kalau sampelnya independen, kita bisa mengujinya dengan Fisher exact atau C kuadrat 2 sampel. Dan seterusnya nih, kalau datanya ordinal dan sampelnya berkorelasi, kita bisa menguji dengan sign test atau Wilcoxon test. Kalau datanya interval atau rasio, kita bisa menguji dengan t-test of related sample. Ya. Kalau independen sampelnya, kita bisa menguji dengan t-test untuk independent sampel, dan seterusnya. K-sampel itu adalah rumus yang digunakan untuk melakukan perbandingan dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi kalau hanya 2 sampel, kita pakainya yang ini. Kalau sampelnya lebih dari itu, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Ya. Nah, hanya tentu kita karena keterbatasan waktu, yang bagian ini adalah bagian pengembangan, sehingga Anda fokus saja pada dasar logika pengujiannya di sini. Ya, kalau Anda paham pada bagian ini dan bagaimana mengoperasikannya nanti di SPSS, insya Allah nanti Anda bisa melakukan pengujian dengan perbandingan yang lebih banyak, ya, pada tipe atau bentuk komparasi K-sampel atau sampel yang lebih banyak lagi. Nah, itu sebabnya saya mengambil beberapa bagian, itu sudah cukup banyak, ya, yaitu beberapa uji di sini. Ya, ada uji untuk 2 sampel yang berkorelasi, saya ambil 2, nih ada t-test 2 sampel yang berkorelasi, atau uji McNemar untuk 2 sampel yang berkorelasi. Untuk yang independen, 2 sampel independen ada C kuadrat, dan ada t-test untuk 2 sampel independen. Ya. Kemudian untuk jenis data yang lain ada yang data ordinal, nih ada sign test dan Wilcoxon test. Juga ada Wolfowitz test, ya. Sementara untuk yang apa tadi, yang data ordinal yang sampelnya independen, kita akan belajar Mann-Whitney U-test dan Kolmogorov-Smirnov test. Ya, nah ini yang akan kita bahas pada pekan ini. Karena materinya banyak, saya akan penggal pembahasannya pada jenis data yang sama. Saya nanti pada video tutorial pertama saya akan bahas t-test 2 sampel yang berkorelasi dan tes McNemar untuk 2 sampel berkorelasi. Kemudian yang kedua nanti akan saya bahas yang ini, ya, C kuadrat 2 sampel independen dan t-test 2 sampel independen, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu sebagai pengantar. Setelah ini kita akan masuk pada video tutorial bagaimana melakukan pengujian pada masing-masing rumus tersebut.